السيد محمد مولد إلى سنة الله ومن إخوانه الإمام جلنا شيخ بن أحمد بن الرحمن بن علي وهو ذو شيخ بن سالم الإمام بن الرحمن الله شيخ الإبارة والحبيب عبد الله بن عمرو وما إلى رحمه الرحمن الشيخ حبيب علي بن عبد الله بن شهاب والخالد وزيد بن عبد الله وزيد بن عبد الله وإلى روح يلح والحمد جعفر بن أحمد وعيد بن محمد بن أحمد المحضار وإلى حبيب مصطفى بن وإلى حبيب أحمد بن محمد المحضار وإلى روح العدوس بن مرحب محمد عبد الله بن حسين بن طاهر محمد بن عمر بن سهيل ومن إخوانه وإلى روح محمد بن محمد وإلى روح أبو بكر عبد الله على الطاس وإلى أحمد بن حسن على الطاس وإلى علي بن حسن على الطاس وإلى علي بن عبد الله وإلى علي بن عبد الله سقاف وإلى عمر بن سقاف وإلى روح أبو بكر محمد سقاف وإلى محمد بن رضوان وإلى صلى الله عليه وسلم وإلى محمد سقاف وإلى أحمد بن عبد سقاف وإلى الأولياء 9 وإلى روح الأحباب علي مشهور بن محمد محمد سالم بن حبيب وحبيب أبو بكر عندي بن علي مشهور وشهاب الدين المشهور وحيد بن جلال والمشهور وإلى روح إلى سيد محمد بن علي المالكي سيد علي بن عباس المالكي ياسين الفاري بن شيخ بن القطبي وإلى روح إلى حبيب محمد بن عبد الله الهدار وإلى روح محمد بن علي البلال وإلى روح الشيخ محمد بن سلالة ثم إلى روح الحبيب سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني سلمان بن البغدادي إمام الحسن الشاذلي الشيخ أحمد زروق وإمام أبو العباس المرسي الشيخ بن محمد بن عطاء الله السكندري رشيد محمد راشد البنجري أبو سمر الفلفاني مصمم المدني وإلى رشيد محمد زين عبد الغني ثم إلى روحي ثم إلى روحي من داود الطائي الشيخ أبو المرسي الشيخ عبد الرحمن وجل حبان الشيخ بن علي مدهن وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات الجنة ويقدم ثواباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fataha lana abwaab rahmatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad sayyidu khalqih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Bukan cuma menciptakan kita Allah jualah yang mengurus kita. Jadi jangan kita ragukan lagi. Allah mengurus hamba-hambanya. Mungkin kita bingung, siapakah bersamaku? Siapakah yang memperhatikanku? Siapakah yang mengurus hidupku? Ada yang mengurus hidup kita. Yang mengurus hidup kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita minta saja Allah sudah ngurus kita semuanya. Diurus sama Allah, hambanya.
Kita lahir di muka bumi ini, Allah ciptakan langsung seseorang. Waktu kita lahir ada orang perempuan, laki-laki yang rela nyawanya dia korbankan untuk menjaga kita. Siapa? Ibu bapak kita. Siapa yang menggerakkan hati mereka? Allah. Jadi tidak pernah manusia itu lahir sendirian, tidak ada. Allah gerakkan hati-hati orang ini tiba-tiba baik sama ini. Kadang-kadang tidak punya bapak, tidak punya ibu, tiba-tiba ada orang senang mengangkat dia anak, berani mengorbankan nyawanya, hartanya untuk si bayi tersebut. Macam-macam Allah berikan jalan. Jadi memang Allah ini dialah zat yang mengatur dan mengurus semua hambanya, diurus oleh Allah. Jangan pernah takut. Allah tidak pernah meninggalkan satu hambanya pun, walaupun semut saja diurus sama Allah. Wahai hadirin rahimani wa rahimakumullah, dulu di zaman Habib Ali bin Abdullah As-Segaf, ini Habib Ali punya murid banyak hutang. Punya banyak hutangnya. Muridnya Habib Ali ini hutang di sana sini, sampai bingung mau bayar. Bagaimana cara bisa bayar hutang? Sedangkan negeri Hadramut ini negeri yang susah. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau sekarang hadir datang ke sana, sekarang saja seperti kota mati. Tambah lagi zaman dulu. Rumah dibuat dari tanah semuanya. Zaman Habib di sana dulu tidur, kami tidak berani melek lama-lama. Kenapa? Takut di atas ini tanah jatuh kena mata. Kadang-kadang kita sudah tidur aja, tiba-tiba tek ada yang kena. Lagi tidur, nanti bangun tidur sudah banyak debu muka kita. Ya memang rumah dari tanah, tidak bisa ya. Nah, Habib Ali bin Abdullah ini punya murid bingung sudah, ya Allah, malu sudah ketemu orang. Tapi dia ini bapaknya punya teman kaya raya, bapaknya punya teman ini. Di mana? Di India sana. Dulu India ini negara paling kaya. Orang ada apa-apa ke India. Barang-barang India, Taj Mahal, istana Taj Mahal bukan main. Rajanya sana dihormati. Dan negara India ini pasukannya terkenal kuat dulu. Belum ada muncul negara-negara lain, India inilah kaya dulu. Belum ada Dubai. Sekarang ada Dubai pula yang kaya. Ya macam giliran manusia, berputar hidupnya. Afrika, sempat dulu Afrika jadi negeri yang kaya. Dulu kalau kita pergi haji, umroh di Pasar Seng itu semuanya barang-barang dari Afrika, masih kecil. Karena dulu yang banyak produksi apa-apa ini Afrika. Nah hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini murid Habib Ali bingung. Kata bapaknya bilang, sudahlah, coba engkau datangi temannya Abah di sana. Ya. Insya Allah nanti ketolong. Karena temannya Abah ini di sana ini seperti menteri agamanya di India. Dan sudah ngomong, suruh anak ente suruh datang ke sini supaya bisa bayar hutangnya. Kebenaran dia juga seorang ngajar lah, seorang yang mengajar, yang duduk punya ilmu. Karena muridnya Habib Ali, dia datang, coba kau minta izin sama Habib Ali supaya bisa ke India sana. Bisa ke India sana, jadi bisa bayar hutang, ketemu temannya Abah. Sudah berangkat dah, dia minta izin, ya Habib, ahlan wa sahlan. Kenapa wahai muridku? Dia bilang, ana pengen ke India Habib. Oh pengen ke India, ngapain? Dakwah di sana. Lalu nanti di India ada siapa? Di India ada teman abahnya saya Habib, orang kaya di sana.
nanti ditanggungnya semuanya. Gimana kau di India nanti? Ini yang temen abah nih yang akan nanggung semuanya, makan, minum semuanya. Oh, kalau begitu wahai anakku, jangan dululah, dibilang. Jangan dulu ke India. Jadi Bib, ya sudah, tidak usah. Pulang, dia bilang, bah, gimana Habib izinkan? Tidak, Habib izinkan. Ini Habib Ali wali, punya hubungan sama yang punya dunia, hatinya dekat sama yang punya dunia sejagat raya sebesar ini. Kita lihat bagaimana, baru Indonesia aja, baru Kalimantan, baru Samarinda, kita lihat bukan main besarnya dunia ini. Ini Habib Ali dekat sama Allah ini tadi. Habib Ali Habsyi, Habib Ali bin Abdullah ini zamannya sama Habib Ali Habsyi ini ratusan tahun. Tapi dia setiap lewat, dulu tanah kosong. Tanah apa? Tempat majelisnya Habib Ali Habsyi yang sering kita baca Habsyian ini. Dia sudah ngomong di tempat ini. Karena dia setiap lewat berdoa di situ. Ditanyain sama orang, Beb, kenapa berdoa di sini terus? Ini nanti bakal ada muncul namanya Ali juga, Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tinggal di tempat ini, akan menyebarkan mahabbah kepada Rasulullah, menyelamatkan umat penduduk dunia ini daripada sihir dunia dan kekajahatan dunia ini. Dia sudah kasih tahu, benar. Muncul benar Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Saya ingin nur yang turun itu sempurna, dia bilang. Oh, bukan orang sembarangan, ratusan tahun dia sudah tahu. Nah, ini orang ketemu sama itu. Kata Habib Ali bilang, jangan dulu. Abahnya bilang, kenapa ya? Besok akhirnya berapa minggu, mungkin Habibnya lagi kurang tenang. Nanti datang di waktu Habib lagi senang. Dengar kabar Habib lagi senang, datang dia, ya Habib, kenapa? Ulun ini mau pamit. Mau kemana? Anak mau ke India. Oh, mau ke India. Ada siapa di India sana? Ada teman abah Habib. Bagaimana nanti di India? Nanti dia semuanya yang ngatur, anak makan, minum, semua disambut sama dia. Kalau begitu jangan dululah. Wah, udah 2 kali ditolak. Abahnya bilang, mungkin kau ini salah ngomong. Nak, enggak. Omongannya sudah begitu benar. Tanyakan sama temannya Habib Ali. Kenapa Habib Ali ini setiap diminta izin untuk pergi tidak diizinkan anak saya ini? Dibilang, kalau begitu kita taubat dulu lah. Gila kita ini sudah tidak pakai akal, tidak pakai hati sudah. Pakai hidup pakai nafsu namanya, tidak pakai akal. Orang kalau berakal ngelihat dunia ini pasti mau berlindung sama yang punya dunia. Tinggal di tempat Allah, diciptakan oleh Allah, bisa lupa sama Allah. Na'udzubillah. Apa yang Allah firmankan? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, hidup lupa sama Allah. Hidup yang taunya maunya nafsunya, hidup dengan nafsu. Tidak ingat sama Allah, tidak berlindung sama Allah, tidak meminta pertolongan dengan Allah, tidak sadar bahwa hidup ini diatur oleh Allah. Maka Allah bilang, barang siapa yang berpaling dengan ingat kepada aku, lupa dengan aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, aku akan sempitkan hidupnya. Hidupnya sempit benar. Itulah kalau orang tidak bersama Allah, sempit hidupnya. Tapi kalau sudah bersama Allah, lapang, walaupun tidak punya harta banyak lah, lapang. Tapi kalau sudah lupa sama Allah, walaupun ilmu setinggi apapun, kekayaan sebanyak apapun, jadi sempit. Imam Abil Hasan Asy-Syadzili ini sudah punya ilmu yang tinggi. Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, kekayaannya bukan main, termasuk ulama yang kaya. Dia bercerita di kitab Tuhfatul Ahbab, dulu aku melewati hutan. Ketika aku melewati hutan, aku sholat. Ketika aku sholat, binatang buas mengelilingku. Ada macan, ada burung, binatang buas. Dan aku tidak takut. Sholat dia. Tidak ada sedikit pun rasa takut ini ada datang di hatinya. Tidak ada. Dunia ini sepertinya semuanya dikuasai oleh dirinya. Gembira hatinya.
ngadep Allah. Tidur dikelilingi oleh binatang buas. Akhirnya besoknya jalan sudah dekat. Sudah dekat ke tempat tujuan, tiba-tiba datang rasa takut. Di tengah hutan itu dia ketakutan, padahal tidak ada binatang buas. Yang cuma ada suara burung yang kecil, cut cut cut. Tapi suara burung ini menakuti dirinya, dia bilang. Sampai tidak bisa tidur, risau dia mau tidur. Bertanya-tanya di hatinya. Datanglah suara hatif yang muncul di hatinya, ya Imam, kemarin engkau tidak takut, tidak ada lain. Karena waktu kemarin itu engkau bersama Allah, hatimu dekat dengan Allah. Tapi ketika sudah dekat, mau sampai ini kan datang nafsu kadang-kadang. Hari ini hatimu ini jauh dari Allah. Dikarenakan itulah suara burung saja bisa menakut-nakuti dirimu. Beristighfarlah Imam Abil Hasan Asyadzili, kembali kepada Allah, akhirnya tenang dia. Orang kalau sudah kembali kepada Tuhannya, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pelindung, Pengatur kehidupan ini gembira. Karena tidak ada satupun yang bisa mengelabui, yang bisa menyerang, yang bisa menantang, semua takut sama Allah. Dan Allah bisa merubah hati manusia. Yang benci bisa jadi sayang sama orang, yang begini bisa begini. Allah semuanya di genggaman Allah, biadihil mulku. Tidak usah mikir caranya bagaimana. Kalau sudah berlindung sama Allah, bagaimana ya? Sekarang aku sudah tawakal sama Allah, sekarang aku sudah berserah diri sama Allah. Bagaimana masalah ini bisa pecah? Nanti si fulan bagaimana? Si fulan ini bagaimana? Si fulan ini bagaimana? Allah bisa rubah semuanya hati itu dengan gampang. Orang kalau sudah melihat kekuatan Allah, tidak pernah di pandangan Allah itu ada sesuatu yang sulit. Tidak ada. Allah merubahnya dengan gampang. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau dia bilang kun, jadi, maka jadilah masalah tersebut. Nah, murid Habib Ali ini akhirnya kembali lagi ketemu Habib Ali. Dibilangnya, Habib, nah gimana kabar? Nggak ke India kah? Ditegur sama Habib, boleh Habib, asal Habib izinkan saya berangkat ke India. Nah, nanti siapa di India? Di India nanti ada Allah, Habib. Nah, nanti siapa yang ngurus kau di India? Allah, Habib. Makan minummu bagaimana di sana? Ada Allah, Habib. Habib Ali bilang, kalau begitu sekarang boleh berangkat ke India. Kalau kemarin kan dibilang teman abahnya. Sekarang sudah Allah pencipta dunia sejagat raya ini. Sudah kenal dia sama Allah, akhirnya kenal dengan kekuatan ini. Akhirnya dia tahu siapa yang berkuasa. Akhirnya dia tahu benar-benar Allah ini tidak main-main dalam mengatur kehidupan, menjadikan perjalanan hidup ini tidak main-main. Wa ma khalaqnakum abatha. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia, bukan sandiwara ini kehidupan. Allah tidak pernah bersandiwara dengan kejadian apapun. Dia benar-benar mengatur, tinggal kita benar-benar dekatkan diri kepada Allah. Selamat sudah. Itulah orang dulu, anaknya diberikannya Allah, nak dekat sama Allah. Tidak punya harta, malah mereka ketakutan kalau punya harta. Kalau punya Allah pasti selamat. Nak, kau dekat sama Nabi, selamat hidupmu. Sudah itu aja. Tidak banyak bingung-bingung. Bagaimana ya punya anak, mesti punya rumah banyak, tanah banyak, kendaraan banyak. Tidak. Udah kenal sama Allah, sudah selamat. Bapakmu sudah lepas urusannya, karena sudah kenal sama Allah. Tanggung jawab seorang tua sudah lepas, tidak ada beban. Dan hebat, dikenalkan sama kekuatan yang sangat dahsyat. Orang sudah mengerti sama kekuatan Allah, sadar, dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah. Nah, akhirnya berangkatlah si murid ini ke India. Sampai di India masjid penuh. Ada apa di masjid? Biasa masjid ini sebelahnya apa? Pasar.
Dia lagi di pasar, lihat ini masjid penuh benar. Ada apa? Dia bilang, oh menteri kami meninggal. Dia bilang, menteri apa? Menteri agama. Innalillahi, teman bapaknya ini. Yang meninggal ini apa? Teman bapaknya yang dia harapkan kalau dia datang ke India, ini orang yang menjamu dia. Inilah yang bakal ngasih duit sama dia. Innalillahi wa inna. Insyaallah. Ongkos pulang nggak ada, berangkat ini juga hutang. Bagaimana? Untung ada Allah. Aku hidup ini berangkat ke sini yang kuharapkan Allah. Coba model dia tadi belum punya modal hidup, belum dekat sama Allah, belum mengenal Allah. Padahal ilmunya banyak orang ini. Akhirnya kenapa orang rame? Ini orang bubuhannya nih ribut. Tadi sholatnya pakai takbir 5 kali. Mestinya 4 kali saja takbir tuh. Ini lagi berdebat bubuhannya. Kau orang mana? Aku orang dari negeri Hadramaut. Oh, dari Hadramaut. Pasti orang alim, dibilang. Kalau begitu engkau saja yang jelaskan ini, bisakah? Oh, boleh, dibilang. Disuruh naik. Ini ada orang dari Hadramaut. Mungkin bisa menyelesaikan masalah kita supaya tidak beributan jenazah. Ini kesian guru kita. Sudah berkumpullah mereka mendengarkan penjelasan dari sang guru ini tadi. Dia bilang di madhab ini begini, menurut imam ini begini. Memang dia muridnya Habib Ali bin Abdullah, tahu dengan hukum-hukum ini. Heran semuanya, ya Allah, ternyata Allah nih baik benar sama kita. Setelah meninggal guru kita, langsung Allah kirim satu ulama untuk menggantikan guru kita ini, menggantikan menteri agama kita ini. Dia bilang, ya fulan, maukah kau tinggal di sini sementara ini untuk menggantikan ini? Diam, dia bilang, kami akan sediakan kau rumah, kendaraan, semua yang kau mau kami kasih, gaji bulanan, segalanya. Diam dia, menangis dia. Bukan lagi dia dapatkan bayar hutang, dia mau dijadikan menteri sampai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menangis dia, ya Allah. Dikarenakan dia berpegangan sama Allah, kedudukan dia dapatkan, jabatan dia dapatkan, harta dia mau dia dapatkan. Akhirnya dia pulang dan bisa membayar hutang-hutangnya, bahkan dapat kedudukan, dapat jabatan, dapat segala-galanya. Apa sebabnya? Bertawakal kepada Allah. Harus kita hidup ini minta diatur sama Allah. Jangan kita ngatur terus pakai pikiran kita terus, maunya ini, mau kita jalani, ikuti apa yang Allah hadapkan kepada diri kita. Allah lagi hadapkan sesuatu ini, jalanin, hadapin ini, jalanin, semuanya. Tapi dengan bersandar sama Allah. Jangan kita pakai kekuatan akal, jiwa kita, pikiran kita. Tidak sanggup, kita gila nanti. Bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini apa? Ini doa 1000 dinar. Mau tahu doa 1000 dinar? Ayat ini. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang berserah kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah lah akan mencukupinya. Innallaha balighun fi amrihi. Sesungguhnya Allah SWT akan sampaikan segala perkara-perkara yang diinginkannya. Qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Allah sudah buat ukuran di segala setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini. Jadi tawakal ini perintah dari Allah. Yang punya dunia bilang apa? Yang hidup di dunia, ini dunia punyaku. Mau dicukupin dunia kalian, mau semua hajat kalian dikabulkan, berserah kepadaku, kembalikan lagi kepada Allah. Bertawakallah kita kepada Allah. Kejadian ayat ini turun karena ada satu sahabat yang bernama Auf bin Malik. Auf bin Malik ini sahabat Rasulullah yang memiliki anak ikut jihad fisabilillah. Dia ikut jihad fisabilillah, tak balik-balik. Akhirnya Auf ini mengadu kepada Rasulullah, datang sama Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Waalaikumsalam. Duduk sama Nabi Muhammad, kenapa wahai Auf? Ya Rasulullah, anakku Malik
sampai detik ini belum pulang ya Rasulullah. Dia ikut jihad fisabilillah ya Rasulullah. Tapi ini anak satu-satunya yang mengurus kami. Kami ini orang tua ya Rasulullah. Punya anak satu, inilah yang kami harapkan untuk menjaga kami. Kalau dia meninggal ada apa-apa ya Rasulullah, kesian kami ini ya Rasulullah. Apa kabarnya? Apa kabar anak kami ini ya Rasulullah? Rasulullah berdiam. Perbanyaklah kalian, engkau dan istrimu, membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi disuruh baca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang, Auf pulang ngomong, wahai istriku, ada amanah dari Rasulullah. Apa amanahnya? Kita disuruh baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya, tiada kekuatan kecuali kekuatan Allah yang maha tinggi dan agung. Udah. Orang hidup di dunia di tempat Allah tidak melihat kekuatan Allah, tidak memandang kekuatan Allah. Ini namanya orang tidak punya akal. Ini dunia ini adalah buku kebesaran Allah dan kesempurnaan Allah. Kita lihat manusia bisa ngomong, ngelihat ini berjalan, itu berjalan. Kita baru melihat mobil dari Jepang, percaya kita? Ini mobil ciptaannya orang Jepang. Sudah melihat orang Jepangnya? Belum. Tapi percaya. Yakin kita. Malah kita mau sekolahkan anak kita ke Jepang supaya hebat. Supaya hebat kita bilang biar berangkat. Nah ini Allah yang menciptakan sejagat raya ini. Masa kita tidak melihat kekuatan dan keberadaan Allah di dalam kehidupan kita ini? Yang mengurus semua nasib kita Allah. Ingat nasib kita. Tidak jauh. Tidak jauh-jauh. Uruslah nasib kita ini bersama Allah. Uruslah perjalanan hidup kita sampai akhirat. Dunia ini sebentar benar kalau kita urus. Urusannya kita ini panjang masih. Jangan minta diurus dunia saja. Urus dunia dan urus akhirat. Akhirnya suami istri ini baca la haula wa la quwata illa billah, dengan menyaksikan dalam hati bahwa tiada kekuatan kecuali cuma kekuatan Allah. Baru dibaca berapa kali la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, la haula. Ada yang ngetuk pintu, assalamualaikum. Ini berdua, waalaikumsalam. Siapa yang ngetuk pintu malam-malam begini wahai istriku? Cobalah Mbak buka. Dibukanya, pas melihat, ya Allah ya Malik, wahai anakku Malik, dipeluknya, menangis berdua. Duduk mereka berdua. Dari mana engkau ini wahai Malik? Kami ketakutan, kami takut engkau ini hidup atau mati. Aku ditawan musuh, Mbak, dibilang. Ditawan musuh? Iya, Mbak. Tapi sekarang kok bisa selamat? Alhamdulillah. Nggak tahu tadi malam tiba-tiba rantai yang keras itu tiba-tiba terbuka sedikit-sedikit. Sampai tanganku ini lepas bisa. Dan ketika tanganku lepas, aku langsung meloncat, Mbak. Melihat prajurit-prajurit sedang tidur semuanya. Aku meloncat dan melarikan diri. Tapi bukan engkau saja melarikan diri. Aku lihat ini di belakangmu ini banyak domba-domba. Diriwayatkan oleh Ibn Mardaweh, bukan cuma domba-domba, ada 100 onta yang dibawa. Onta untuk hadir peperangan ini beda dengan onta untuk melahirkan dan dimakan. Harganya lebih mahal karena dia bisa dibuat untuk perjalanan yang jauh, onta merah. Kalau sekarang ini di Arab dijual sekitar 300-an juta satunya, karena dia bisa menahan hausnya, hebatlah ontanya. Yang biasa dibuat untuk lomba-lomba itu onta-onta seperti itu, hampir harganya miliaran. Nah ini ada 100 onta. Dari kena musibah, ditawan musuh, ditekan oleh musuh, berubah menjadi membawa onta, 100 onta dan domba-domba. Bukan cuma dapat itu, dapat harta karun lagi pulang.
kau ini pulang bukan cuma itu, kau pulang dengan harta karun wahai anakku. Iya, dibilang, mestinya kau lari saja, sudah kau saja selamat, sudah beruntung. Tapi ini enggak, kau masih mikirkan harta karun lagi kau bawa. Enggak tahu wahai abah, tiba-tiba aja aku datang tuh, tiba-tiba mau ku bawa ini onta. Sudahlah biar ku talinya ku ambil ku bawa. Enggak mikir kau bawa onta ini capek, bawa domba ini capek, bisa dikejar musuh kalau dia bangun. Itu juga aku bingung, Mbak. Sepertinya ada malaikat yang mengangkat badanku. Yang aku heran, dibilang, jarak tempat musuh ke sini ini bukan 1 hari saja, berhari-hari, tapi engkau dengan 1 malam bisa nyampe, dibilang. Dalam 1 malam aja bisa sampai. Sepertinya ada malaikat yang angkat saya, Pak, dibilang. Si Abah ingat, oh tadi kami membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Mungkin dikarenakan ini, dibilang. Besok pagi-pagi Auf datang ke rumah Rasulullah. Baru mengetuk, baru menemui Rasulullah. Rasulullah sudah tersenyum. Wahai Auf, aku sudah tahu apa yang dihabarkan. Karena Jibril datang kepadaku menyampaikan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka ada jalan keluar untuk kehidupannya, dan rezeki yang tidak pernah dia sangka-sangka akan datang kepada dirinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighun fi amrihi, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itulah sebab turunnya ayat 1000 dinar. Gimana Beb ngapal ayat 1000 dinar? Kenapa dibilang ini doa 1000 dinar? Yang baca doa ini rezekinya akan berlimpah. Banyak orang tahu, dari dulu orang tahu, tapi yang ngamalkannya sedikit. Orang ini banyak tahu saja, dianggapnya main-main. Ulama tuh kalau ngomong tidak pernah main-main. Kalau mereka amalkan, dapat rezeki yang berlimpah itu. Dibaca 41 kali. Biasanya waktu duha dibaca ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dibaca berapa? 41 kali. Ini perkataan ulama, dan banyak ngamalkan sukses. Ada jalan hidupnya, ada rezeki yang berlimpah, jalan yang tidak tertutup, yang sempit dibuka sama Allah. Jadi kalau kita lihat sempit-sempit, bagaimanalah supaya sempit ini berubah? Secara akal susah, udah serahkan sama Allah, di luar akal kita akan berubah. Jadi dia jadi cinta sama kita, dirubah sama Allah. Tidak ada yang sulit karena Allah merubahnya. Nah tapi beramal harus ilmu ini kalau mau dirasakan, manisnya ilmu ini mau dirasakan, tidak bisa dimain-mainkan, tidak bisa dicerita-ceritakan saja, diamalkan, duduk sama Allah. Wa may yattaqillah, sambil diresepi barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuk hidupnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, sampai habis dibaca terus setiap hari. Istiqamah, istiqamah, istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah ini lebih baik daripada 1000 keraman. Lihat bagaimana perubahan yang sangat dahsyat itu. Yang ditawan ini tadi pulang bawa harta karun. Dengan apa? Dengan bacaan la haula. Itulah ulama mendampingkan wa may yattaqillah ini dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 100 kali. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali, maka Allah akan angkat 99 penyakit, 99 bala. Paling kecil bala yang diangkat tersebut dan penyakit yang diangkat tersebut aisaruhal ham, Rasulullah bilang, penyakit stres. Insya Allah tidak stres kita, tidak ketakutan. Gimana ya penyakit itu dicabut sama Allah. Kalau ada orang stres, kasih suruh baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 100 kali.
Kamu stres, baca la haula wala. Diangkat insya Allah stresnya itu. Paling sedikit penyakitnya itu, penyakit itu paling kecilnya. Namanya yang besar-besar, kalau setiap hari baca 100 bala terangkat terus. Nah, nyaman hidup. Sebulan kita baca 3000 bala diangkat oleh Allah. Masa di rumah, di kehidupan kita ada 3000 bala? Oh, celaka bener kita kalau punya 3000 bala ya. Nah, diamalkan inilah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dulu ada orang di pasar ribut-ribut ini lagi. Pasar ini lagi ribut-ribut. Ribut apa? Mereka lagi berdebat man agwa junudillah, dia bilang. Mana yang paling kuat daripada makhluknya Allah? Oh, dibilang ada yang bilang gunung, ada yang bilang besi paling hebat, paling kuat. Sayyidina Ali liwat berjalan. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib liwat, mereka bilang itu ada pintunya ilmu. Mari kita tanyakan Ali bin Abi Thalib. Ya Ali. Sayyidina Ali bilang, kenapa kalian ini ribut-ribut? Kami ini lagi sedang ribut membicarakan siapa makhluk yang paling kuat. Ada yang bilang gunung, ada yang bilang besi, ada yang bilang, sian orang hidup di dunia ngelihat makhluk ini, melihat gunung, besi, beribut, bercerita. Sayyidina Ali bilang ada 10. Dia bilang, apa itu 10? Sebutkan ya Ali. Sebenarnya dia bilang, al-jibal tuhdimuhul hadid. Gunung yang kalian bilang kuat itu bisa dihancurkan oleh besi. Wal hadid tuhriguhun nar, dan besi dibakar oleh api. Wal nar tudfi'uhul ma, dan api ini bisa dimatikan oleh air. Wal ma kashrabhus sahab, dan air ini bisa dibawa oleh awan. Was sahab tudhibuhur riyah, dan awan bisa ditiup oleh angin. Dan angin ini kalau meniup kepada diri anaknya Adam bisa menutupi badannya. Angin itu lewat dan anak Adam selamat. Akan tetapi anak Adam ini tudhibuhun nom, bisa membuat dia hilang gara-gara tidur. Anak Adam kalau sudah tidur, makan apa sudah lupa semuanya. Kalah dia dengan tidur. Wan nom tudhibuhul ham, dan tidur ini bisa dihilangkan dan dihancurkan oleh stres. Dan stres dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim akan diangkat oleh Allah. Dan orang kalau sudah stres tidak bisa tidur, tidak bisa ngantuk, ketakutan. Orang risau. Kenapa tidak bisa tidur? Stres. Tapi la haula wala quwata illa billah, orang yang sudah mendapatkan keberkahan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, paling sedikitnya penyakit stres diangkat oleh Allah bagi orang yang sudah kenal dengan kekuatan Allah, bagi orang yang berpegangan dengan Allah, bagi orang yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah orang yang waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari berzikir, ingat sama Allah, tidak mau ingat sama dunia aja, ingat sama Allah. Dengan ingat sama Allah yang punya dunia, insya Allah lepas urusan dunia ini. Bukan 1 hari, bukan 1 jam, terus nanti tidak tahunya tahun depan, ya Allah sudah tidak ada itu masalah, hilang sudah. Yang kita dapatkan kebahagiaan, insya Allah lapangnya hidup kita, ada jalan hidup. Orang kalau berzikir, ingat sama Allah, senang. Mathalul ladzina yadhkurunallah wal ladzina la yadhkurunallah kamatharil hayyi wal mayyit. Perbedaan orang yang menyebut sama Allah, orang yang ingat sama Allah, sama orang yang tidak ingat sama Allah, bedanya seperti orang hidup sama orang mati. Beda tak orang hidup sama orang mati? Ya beda jauh lah, ya. Sangat jauh benar. Orang hidup bisa berjalan, orang hidup bisa makan,
Orang hidup bisa senyum. Kalau orang mati tidak bisa senyum. Dibukalah mulutnya, tidak bisa senyum, tidak bisa buat apa-apa, namanya mati ya. Tidak bisa berjalan, tidak bisa makan, bau lagi. Nah coba kita pikirkan, kalau kita sudah tidak ingat sama Allah, hidup di dunia ini tidak ingat sama Allah, ngurusin hidup di dunia, ngurus anak, ngurus hidup, ngurus makan, ngurus minum, tidak ingat tapi sama Allah, tidak mau tawakal sama Allah, tidak mau berzikir sama Allah, sama saja bunuh diri seperti orang mati tadi. Orang mati mau berjalan, mau tidak bisa, sudah mati. Mau hidupkan diri kita dengan berzikir. Kalau kita berzikir, nah seperti orang hidup namanya sudah. Ada kekuatan. Orang kalau sudah hidup ada kekuatan, bisa berjalan, bisa ini. Orang kalau sudah tidak bisa berjalan saja di rumah saja dibilang ini orang seperti mati sudah. Tidak ada kekuatan. Nah, zikir ini adalah kekuatan kita. Kalau kita berzikir, beribadah, ingat sama Allah, insya Allah kita kuat nanti. Kekuatan yang sangat dahsyat tanpa kita sadari nanti. Tapi duduk berzikir benar ya, berzikir benar-benar berzikir. Orang kalau sudah berzikir, dirinya dijaga oleh Allah. Tapi tidak berzikir, istauhadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah. Dirinya dikuasai oleh syaitan, dirinya dikuasai oleh penjahat. Ini penjahat benar, syaitan ini setiap hari mikirkan dia bagaimana kita celaka, bagaimana pikiran kita sesat, bagaimana kita ketakutan, bagaimana kita takut sama miskin, bagaimana kita takut sama hidup, bagaimana kita lupa sama jalan akhirat, jalan surga lupa. Kita dibuatnya takut sama dunia supaya kita lupa sama akhirat, supaya kita lupa mencari ridho Allah yang kita cari duit terus, supaya kita lupa mencari kasih sayang Allah. Dibuatnya bagaimana masalah terus. Istauhaza alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah. Dirinya dikuasai oleh syaitan, akhirnya maka mereka lupa dengan Allah. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Mereka adalah golongan syaitan, dan sesungguhnya golongan syaitan itulah yang merugi. Rugi hidup kita. Hidupnya umur kita setiap hari bertambah. Kita pengen hidup ini untung, beruntung. Jadi jadikan waktu kita sudah ada zikir. Masuk pagi hari zikir. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, pagi-pagi 7 kali dibaca, Allah cukupkan kalimat tawakal ini, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali dibaca pagi-pagi, Allah cukupkan hajatnya sampai tenggelam matahari. Dijaga dari segala kejahatan, dicukupi segala yang dia harapkan keinginannya. Dan barang siapa membacanya malam hari, di petang hari, Allah cukupkan dan kabulkan hajatnya sampailah terbit fajar. Di hadis yang lain juga disebutkan, barang siapa membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali, Allah cukupkan, Allah jaga, Allah pelihara dia dari segala kejahatan, tipu daya manusia sampai tenggelam matahari di hari itu. Kalau dibacanya malam, maka Allah akan jaga sampai terbit waktu fajar dari segala kejahatan apapun. Al-Imam An-Nawawi menyantumkan zikir ini di Hizbun Nawawi. Baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 70 kali. Dan juga hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sayyidina Ja'far Shadiq sampai mengatakan, aku bingung sama manusia ini menghadapi hidup ini yang banyak kejadiannya dan tipu daya, dan dia lupa membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Heran dia bilang. Dia tahu hidup ini banyak kejadiannya, dia tahu banyak tipu daya di dunia ini, tapi tidak mau baca hasbunallah. Dia tahu dia harus dilindungi sama Allah. Dia ini harus dilindungi sama Allah hidupnya. Kita ini harus dilindungi, tidak bisa. Kalau tidak dilindungi habis kita.
Syaitan ini mengancam terus, dia bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat dia. Tapi kita bisa lupa dan tidak mau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa menit kita ngomong kosong, berapa menit kita lihat HP bisa hasbunallah ni'mal wakil 70 kali, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Sudah tak mau hasbunallah ni'mal wakil 70 kali, mungkin terlalu, 10 menit panjang, mungkin 10 menit. Baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sampai di situ saja 7 kali. 7 kali saja. Dijamin sama Nabi Muhammad. Yang jaminnya ini manusia yang paling sempurna. Amalan kita itu ada yang jaminnya, bahwasanya kita akan dilindungi. Dilindungi, bukan pengacara lagi yang melindungi kita, Allah yang melindungi kita. Tapi diamalkan 7 kali saja. Hidup ini kalau kita berwirid senang. Itulah Habib Abdurrahman Assegaf bilang, man laisa lahu wirid fahuwa girid. Orang kalau sudah tidak senang, tidak mau berwirid, nanti dia seperti monyet, loncat sana, loncat sini, tidak punya pegangan. Orang tidak punya pegangan, tidak tahu tempatnya di mana. Kamu ini tempatnya di mana? Tapi kalau sudah berduduk, udah ada tempat namanya. Udah tinggal jalan aja. Seperti orang sudah punya rumah, udah tinggal dia jalan aja, nunggu aja. Jangan sampai tidak punya wirid. Jadi kan sudah punya rencana, mulai detik ini harus punya wirid. Apa wiridan saya? Istighfar, ini sudah ada. Tahun depan tidak tahu kita hidup apa enggak. Nah, sekarang kita minta sama Allah dilindungi. Bukan cuma kita yang dilindungi, anak keturunan kita dilindungi oleh Allah. Bukan cuma di dunia, sampai akhirat kita dilindungi. Pengacara kita, pelindung kita Nabi Muhammad, syafaat Nabi Muhammad. Itu yang membela kita nanti. Mudah-mudahan Allah jadikan hari-hari kita ini penuh dengan rahmat. Allah payungi hidup kita dengan syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, disenangi oleh Allah dunia dan akhirat. Allah angkat segala bala dan segala kesialan hidup kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat, diberikan rezeki yang berlimpah, yang barokah, yang penuh manfaat. Allah berikan kita kehidupan yang penuh barokah, keturunan yang penuh barokah, aisyan thayyiban hani'an ala hadhihi niyyah kulliyatun salihah. Dan Allah ampunkan dosa ibu bapa kita, anak, istri dan keluarga kita, dan rubah keadaan kita menjadi sebaik-baiknya keadaan. Ala hadhihi niyyah kulliyatun salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum wassalamu alaikum.